warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat, masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, hari ke-13 di bulan Maret adalah hari bersejarah bagi media mengusung jargon 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Demi menciptakan label di hati khalayak ramai saat ini, terekam serentetan momen di memori para insan yang berperan dalam memperjuangkan berdirinya PT Media Berita Monalisa. Dan kini memori itu diperingati kembali dengan serangkaian acara sederhana namun penuh makna. Sabtu 12 Maret 2022 di Monalisa Cafe, antusiasme para tamu undangan pun kerap menambah kesan haru perjuangan berita monalisa.com dan Monalisa TV yang digatrai oleh Kemas Edi Junaidi atau yang selalu akrab Babe. Ketua DPC HIPI Kabupaten Simalungun Arifin Sihombing dalam sambutannya mengatakan bahwa negara tanpa pers menjadi kaku. Melalui karya-karya edukatif PT Media Berita Monalisa, turut mengapresiasi dinamika pers sebagai kontrol sosial demi terciptanya pembangunan terkhusus pada sektor usaha. Arifin juga mengajak pers menciptakan karya edukatif dan inspiratif, terkhusus untuk menggalakkan seni dan budaya di Siantar Simalungun. Himpunan Pengusaha Primum Indonesia Kabupaten Simalungun turut berbangga. Tadi kita sudah memaparkan, ada kawan dari perwakilan TV Monalisa, baik dari KWRI. Indonesia ini tanpa pers hancur ini. Tapi yakin kita betul independensi pers ini termasuk bagi kami pengusaha mengingatkan kita bahwa ujung tombak negara ini termasuk pers, untuk mengingatkan kita jangan salah bekerja. Kenapa? Pemerintah, pengusaha, dunia pers ini tidak bisa terpisah. Kalau kata candanya, nggak boleh dilawan pemerintah, kekuasaan, dan pengusaha. Kalau dilawan pers bisa susah katanya. Tapi sebenarnya mengingatkan dan artinya mengkritisi, saya rasa itu sangat penting. Kenapa kami bilang penting? Kalau tidak bisa bubar negara ini. Suka-suka kan nggak mungkin. Tapi karena ada pers di Indonesia ini, bahkan dunia, maka ada keseimbangan tentang kita berbangsa dan negara, baik pembangunan di seluruh NKRI. Maka hari ini kita kurang ada 3 tahun berturut-turut saya hadir dalam ulang tahun TV Monalisa ini. Yang jelas kenapa kami HIPI mau berkolaborasi, ketepatan Babe ini juga pengurus HIPI karena dia punya KP Monalisa. Kenapa kita mau berkolaborasi dengan kawan-kawan wartawan terkhusus TV Monalisa ini? Kita yakin betul bahwa untuk mendongkrak ekonomi di negara kita ini, termasuk di Siantar Simalungun, itu adalah 60% itu gerakan juga dari dunia pers. Kalau tidak, nggak tahu lah kita bilangkan bagaimana negara kita ini. Pengalaman kita antara pengusaha dan juga wartawan, kita pasti pernah bersentuhan, pernah juga beda prinsip. Tapi itu membuat juga kami pengusaha ini mengkoreksi diri. Kadang-kadang kami juga pengusaha ini udah salah pun kerjaan itu, ya kan, perasaan benar. Di situ dikritisi kawan-kawan wartawan, tersinggung, padahal benar yang dibilang. Tapi yakin saya kalau di Siantar Simalungun ini ke depan sudah lebih profesional. Contoh, kita mau jalan 3 tahun ini pandemi COVID, semua nyaman, tidak ada gejolak. Biasanya kalau ada gejolak dari kawan-kawan pers, bahaya, bisa terjadi pergesekan, perpecahan. Tapi di Siantar Simalungun, insya Allah mudah-mudahan saya tengok
masih situasi yang kondusif dan wartawannya pun baik-baik dan mengerti situasi itu. Ini patut kita apresiasi, terkhusus untuk pemerintah Kabupaten dan Simalungun harus mengapresiasi ini. Kalau pemerintah Siantar Simalungun ini masih menyalahkan wartawan, saya rasa nggak logis. Saya nggak membanding-bandingkan di kabupaten kota lain. Siantar sudah mulai mengarah ke profesional, bagaimana tentang mewawancarai dengan konstituen yang mau diwawancarai. Kami yang jelas pengusaha, terkhusus TV Mona Lisa dan juga TV-TV atau TV lain atau media lain, kita mendukung sepenuhnya. Ayo kita berkolaborasi, terkhusus dalam peningkatan penggiat UMKM, UKM, pertanian dan pariwisata. Karena ini target kami untuk himpunan pengusaha pribumi, bagaimana menggiliatkan ini. Termasuk tadi kami bicara tadi sama Babe dan satu lagi menghidupkan 3 tahun ini sangat vakum ini seni dan budaya. Ke depan kita bagaimana berkolaborasi menghidupkan juga seni dan budaya di Siantar Simalungun. Karena di Siantar Simalungun ini ada multi etnis. Ini harus kita dorong ke depan karena ini juga berkaitan dengan peningkatan UMKM, UKM dan IKM. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf, terkhusus untuk kawan-kawan pers di Siantar Simalungun, terkhusus lagi untuk TV Mona Lisa. Kiranya apa program-program ke depan, ayo kita berkolaborasi. Giat apa yang harus kita program untuk membangun Siantar Simalungun. Saya rasa ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Selanjutnya, PLT Wali Kota Pematang Siantar Dr. Haji Susanti Dewayani SPA yang diwakili Kepala Dinas Kominfo Pematang Siantar Pardamaian Manurung mengatakan bahwa pemerintah Kota Pematang Siantar siap berkolaborasi bersama media Mona Lisa untuk eksplorisasi potensi Kota Pematang Siantar, seraya mengucapkan selamat atas milad ke-8 PT Media Berita Mona Lisa. Jadi mohon maaf dulu ini, tadi Babe udah cukup semangat tadi. Orasi boleh juga dibilang orasi, memberikan petua juga, memberikan motivasi, semangat, oke lah pokoknya. Titip salam Ibu PLT Wali Kota Pematang Siantar yang bahwasannya beliau tidak bisa hadir karena ada tugas luar yang harus diselesaikan juga. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang sampai siang hari ini kita semua masih sehat jasmani dan rohani dan diberi kesempatan kelapangan waktu untuk mengikuti acara HUT Mona Lisa yang ke-8 yang dirayakan pada siang hari ini. Yang terhormat Babe, saya lebih akrab dulu manggilnya Wak Babe. Ini ada Ketua HIMNI Kabupaten Simalungun, Mas Arifin. Yang terhormat para rekan-rekan media yang dari Taput, Tobasa, Batubara ya Be, Batubara, Pemkab Simalungun, Tebing, Sergei juga. Mohon maaf kalau nggak saya bisa sebutkan satu persatu. Dari yang saya tatap dari depan ini, hampir 60% udah pernah juga saya tatap sebelumnya. Ini ada pas di depan sudut kanan nih Bang Boang, ada Rudi Kijeng dari SMP, saya manggilnya Kijeng, yang pakai baju putih. Ini biasa bermain di Polres ini, Bang Rudi ini. Ya kan Pak? Buat rekan-rekan media, saya sangat berterima kasih atas undangan Babe pada HUT Milad ke-8 Mona Lisa yang hampir seminggu yang lalu sudah sampai suratnya ke Pemko, dan beberapa hari yang lalu didisposisi oleh Bu Wali ke Kominfo untuk menghadirinya. Intinya pesan Bu Wali sampaikan ke Mona Lisa, kita siap berkolaborasi, eksplor apa yang ada di Kota Pematang Siantar untuk kemajuan pembangunan Kota Pematang Siantar. Inilah intinya
kami sangat berharap, pemerintah kota sangat berharap kepada Mona Lisa bisa bekerja sama dengan baik untuk pemerintah kota Pematang Siantar. Ini langsung disampaikan Ibu Wali, Ibu PLT Wali Kota kepada saya selaku Kadis Kominfo buat rekan-rekan media Mona Lisa. Tapi terus terang mungkin di sini ada rekan-rekan media lain, bukan hanya media Mona Lisa yang dispesifikkan. Seluruh media siap dan pemerintah kota juga akan menjalin kerjasama kepada seluruh media yang ada di kota Pematang Siantar untuk kepentingan masyarakat kota Pematang Siantar. Intinya kita mengharapkan satu eksplor, satu perubahan sebagai ilustrasi mungkin Bapak Ibu. Kalau masa yang lalu 2017 sampai 2022 awal itu kan masanya Pak Ebriansa. Katakan poinnya dapat 7. Di awal Ibu Wali bergeraklah kita menuju poin ke-8. Jadi kalau dalam artian juga grafiknya datar, saya kira rekan-rekan media pun pasti tidak sependapat, pasti tidak ada kemajuan gitu. Jadi harapan Bu Wali dengan kepemimpinan Ibu Susanti Dewayani SPA, beliau mengharap dukungan dari rekan-rekan media. Yang kebetulan pada hari HUT Mona Lisa yang ke-8 ini, Ibu Wali sangat berharap kepada Mona Lisa. Mohon maaf Bapak Ibu jikalau ada yang kurang berkenan, dan saya sangat berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan media dari kabupaten kota yang naungan Mona Lisa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas. Dirintis sejak 2014 lalu, kini PT Media Berita Mona Lisa genap berusia 8 tahun. Media Mona Lisa selalu menempatkan diri di hati pemirsa. Hal tersebut tertuang dalam sambutan Babe, pemilik PT Media Berita Mona Lisa. Beliau berterima kasih atas partisipasi para insan yang sudah berkolaborasi demi menciptakan karya edukatif penuh informasi kaya inspirasi, dan berharap kepada seluruh elemen siap berkolaborasi demi karya untuk membangun Siantar Simalungun. Sewindu sudah media Mona Lisa menjadi jembatan inspirasi juga sebagai kontrol sosial, lalu dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga media Mona Lisa mampu beradaptasi dengan dinamisasi digital dan menjadi media yang aktual dan terpercaya. Tergerus oleh pandemi COVID ini, sehingga job pun mulai berkurang, ya kan. Sekali lagi kami ingin bercerita sedikit perjuangan yang kami lakukan. Mona Lisa ini awalnya adalah tabloid bergerak cetak, setiap minggu terbit. Kita berjuang membesarkan bagaimana tabloid Mona Lisa ini dapat berkembang. Aduh, ini kebetulan seharusnya ini dari pemerintahan dulu baru saya ini, tapi nggak apa-apa lah. Kita berjuang, perubahan zaman, perubahan kondisi, di era globalisasi, di era digitalisasi, Mona Lisa hengkang meninggalkan cetak, main di siber, yaitu beritamonalisa.com. Berinovasi lagi, kita mulai ke live streaming, yaitu dengan Mona Lisa TV channel. Inilah perjuangan yang kami lakukan dibantu dengan kawan-kawan, sehingga Mona Lisa sampai saat ini bisa berkembang pesat, bisa dikenal, dan kami tak lupa juga mengucapkan syukur atas bantuan partisipasi dari Bupati Tapanuli Utara, juga Bupati Simalungun, kebetulan juga support dari Ibu Wali Kota Pematang Siantar yang memberi spirit, memberi semangat bagaimana Mona Lisa ini bisa bersinergi, bisa bekerja sama membangun semua daerah
yang ada di Sumatera Utara khususnya. Kami sangat berbangga hati Mona Lisa sampai saat ini mempunyai tempat, mempunyai pemirsa yang cukup lumayan besar, dan untuk Mona Lisa TV-nya kita ini bukan hanya untuk nasional tapi udah ke mancanegara. Terbukti penonton-penonton kita dari berbagai daerah, berbagai negara yang bertukar terus dari laporan yang kita ambil dari YouTube. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini mendapat respon positif. 7 inspirasi untuk anak negeri itulah program unggulan kami, yaitu kesehatan, pendidikan, kuliner, UMKM, traveling, dan beberapa lagi kegiatan-kegiatan yang bisa mengedukasi masyarakat dan bisa menjadi ruhnya daripada perekonomian khususnya di Nusantara. Di masa pandemi saat ini kita ingin berbagi informasi. Kebetulan juga di sini ada penggiat ekonomi yaitu Bung Arifin melalui himpunan pengusaha pribumi Indonesia. Kita akan bersinergi langsung bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat yang mulai terpuruk, mulai jatuh. Kita akan menggandeng perbankan untuk pembiayaan yang mungkin informasi dari Ketua HIPI ada 100 UMKM yang sudah didata dan akan dibantu pembiayaannya oleh Bank Tabungan Negara. Ini akan kita sosialisasikan melalui media-media kita, bekerja sama juga kawan-kawan KWRI. Kita ingin bersinergi. Kita juga ingin mengingatkan kawan-kawan yang bergabung bersinergi. Ini ketua seperti yang ketua bilang, sor memang. Wartawan ini mau diajak sor kali. Ya kan? Mau diajak tongkar, jugul, jangan harap. Sampai kemana? Mau kencing aja pun dia diikutin. Ini kalau wartawan. Tapi diajak senang kali. Makanya setiap pertemuan kita juga sarankan, jangan alergi dengan wartawan. Jangan takut dengan wartawan. Wartawan juga manusia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena wartawan menyampaikan berita-berita yang harus ada konfirmasinya. Tanpa konfirmasi akhirnya kita nanti kena undang-undang IT. Jadi kita juga mengingatkan sama kawan-kawan yang kebetulan hadir pada saat ini, perkuatlah konfirmasi, karena konfirmasi itu adalah bagian daripada etika jurnalis. Jangan kita memberitakan sepihak, artinya dengan opini yang kita bangun, kita menyesatkan pembaca. Itu yang saat ini kadang-kadang yang selalu dilakukan oleh kawan-kawan, sehingga sering kawan-kawan terjadi artinya persekusi terhadap wartawan. Kebetulan kemarin juga ada di Madinah terjadi seperti itu. Kita harapkan ke depan dengan adanya KWRI Center Simalungun, kawan-kawan media yang ada di Center Simalungun ini lebih profesional dalam menyajikan pemberitaan-pemberitaan. Kami sangat berterima kasih, kami juga sangat mengapresiasi dengan kehadiran teman-teman. Memang acara ini kita gelar sesederhana mungkin, tapi kita bagaimana ya kan gaungnya ini akan mendunia. Itu yang kita harapkan. Nggak perlu kita undang orang rame-rame di sini, kita takut nanti datang gugus tugas kita dibubarkan. Kan parah kali, wartawan juga dibubarkan. Ini yang jadi persoalan. Makanya kita artinya kita wanti-wanti juga, mana yang mau datang, yang penting kita sebarkan undangan. Dan ini kami juga merasa berbahagia. Kenapa? Kehadiran kawan-kawan ini menjadi spirit buat kita. Juga kawan-kawan yang dari Biru, ya ini luar biasa. Angkat tangan saya sama kawan-kawan yang dari Biru dalam mengejar pemberitaan, tetap mengikuti
prosedur-prosedur yang apa yang kita sajikan, yaitu melalui konfirmasi. Ini yang harus kita tekankan kepada kawan-kawan media, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita itu sampai. Jangan nanti kita diberitakan, nanti dibilang beritanya hoax. Kita berharap ke depan dengan berdirinya KWRI, dengan HUT Mona Lisa yang ke-8, memberi warna baru untuk pemberitaan khususnya di Kabupaten Siantar Simalungun maupun Kota Madia Pematang Siantar. Karena mungkin kita semua aku lihat mukanya udah agak lemes semua ini, udah agak lemes. Aduh, udah agak lemes semua ini. Ini agak lemes ini semua. Yang pastinya kita habis ini makan, tapi sebelumnya dari pemerintah kota akan memberikan bimbingan atau arahan mewakili Ibu Wali Kota. Semoga ini Ibu Wali Kota, kebetulan Kadiskominfo hadir, ini akan kita tayangkan live ini. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami serahkan kembali kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.